Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah semuanya semangat ya, masih semangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini, mungkin sebelumnya kalian sudah menginginkan kita bisa belajar KBM tatap muka bersama di kelas, tapi karena masih dalam masa PPKM, kita belajar lewat video bersama-sama. Dan untuk materi pertama di pertemuan pertama kali ini ya, walaupun kita nggak bertemu secara langsung. Jadi untuk materi pertama kita akan membahas tentang berita. Apa sih itu berita? Mungkin kalian waktu SD atau kelas 1 kalian sudah pernah belajar mengenai apa itu berita. Pengertian berita sendiri adalah bentuk sajian informasi dalam bentuk tulisan, surat kabar maupun lisan, bisa radio atau televisi, dari sebuah peristiwa atau kejadian yang dipandang informasi tersebut sangat penting untuk diketahui. Nah, atau mungkin bisa kalian lihat di gambar informasi mengenai sesuatu yang terjadi. Apapun informasinya, apapun peristiwanya, itu adalah sebuah berita atau info kabar. Dan di sini siapa yang melaporkan berita kepada khalayak ramai? Nah, itu tugas dari wartawan. Di sini wartawan melaporkan sebuah fakta, kejadian-kejadian yang mereka lihat, mereka amati, dan mereka siarkan, mereka beritakan kepada khalayak ramai yang mereka anggap itu mempunyai unsur yang menarik atau mempunyai unsur informasi yang sangat penting gitu, yang bisa diketahui oleh masyarakat umum. Nah, berikut bentuk sajian informasi, bisa dalam bentuk tulisan, yaitu surat kabar berupa koran. Selanjutnya ada bentuk lisan ya. Kita bisa lihat dari televisi berita tersebut. Selanjutnya kita juga bisa cari berita melalui media internet. Oke, tadi kita sudah mengetahui tentang pengertian dari berita, penyajiannya dengan cara apa saja, dengan media apa saja, isi-isi beritanya pun tadi kita sudah tahu. Sekarang kita bahas tentang unsur-unsur yang membangun sebuah berita. Jadi di sini biasa kita kenal dengan 5W plus 1H. Nah, apa saja itu? Yang pertama what atau apa. Yang kedua ada who, yaitu siapa. Yang ketiga ada why, mengapa. Yang keempat ada when, kapan. Yang kelima ada where, di mana. Yang keenam ada how, bagaimana. Nah, bisa kita lihat maksud dari apa, what. Jadi kita kaji nih, apa yang terjadi di dalam berita tersebut. Apa yang terjadi nih? Ini pemberitaan apa? Gitu. Terus yang kedua, itu ada who, siapa. Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Kalau contohnya di dalam peristiwa tersebut ada kecelakaan antara mobil ini dan mobil ini. Nah, terus menewaskan 3 orang. Nah, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Gitu. Terus yang ketiga ada why, mengapa. Mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa kecelakaan di jalan tol itu bisa terjadi? Gitu. Yang keempat ada when, kapan. Nah, di sini
menunjukkan kapan peristiwa itu terjadi. Bisa pagi kah, siang kah, malam kah, pukul berapa. Itu dijelaskan di situ. Biasanya kemarin sore peristiwa itu terjadi. Pada malam hari jam 2 peristiwa itu terjadi. Nah, itu kapan? When. Yang kelima ada where. Di mana? Di mana peristiwa itu terjadi? Di mana? Di jalan tol kah? Di rumah makan? Di sawah, di laut, dan sebagainya. Tempat peristiwa itu terjadi. Terus selanjutnya how. How, bagaimana peristiwa itu terjadi? Nah, selanjutnya kalian bisa lihat ada paragraf eksposisi. Contoh penulisan berita menggunakan 5W plus 1H. Di situ ada pertumbuhan ekonomi Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini mencapai rata-rata 7-8% per tahun. Hal itu karena adanya kegiatan ekonomi yang semakin masif, terutama pada UMKM. Pemerintah diketahui menggelontorkan kredit usaha rakyat atau biasa disingkat dengan KUR sebesar 34,1 triliun. Dengan demikian, pendapatan per kapita penduduk Indonesia mencapai beberapa kali lipat. Selain itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk yang dikategorikan miskin juga banyak berkurang. Nah, kita analisis ya, menggunakan 5W plus 1 hanya ada nggak dalam berita tersebut. Nah, yang pertama ada what. Apa? Apa yang diberitakan? Di sini memberitakan tentang jumlah penduduk miskin berkurang. Wu, siapa? Siapa saja yang diberitakan? Nah, yang diberitakan tentang masyarakat Indonesia. Terus selanjutnya ada why. Mengapa peristiwa itu terjadi? Mengapa? Di sini menunjukkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7 hingga 8%. Nah, kapan? Kapan nih terjadi? Beberapa tahun terakhir. Where, di mana peristiwa ini terjadi? Peristiwa ini terjadi di Indonesia. Nah, terakhir. How? Bagaimana? Bagaimana peristiwa itu dapat terjadi? Pemerintah menggelontorkan KUR 34,1 triliun kepada UMKM. Makanya jumlah penduduk miskin berkurang. Seperti itu. Ini slide selanjutnya ada beberapa contoh dari berita yang mengandung unsur 5W plus 1H. Ada banjir di Rangkas Bitung. Ada juga remblong, sebuah mobil mewah menabrak pembatas jalan. Nah, itu tadi beberapa contoh berita yang menggunakan unsur 5W plus 1H. Dan untuk selanjutnya, untuk tugas, saya minta kalian membuat satu berita, tidak usah panjang-panjang. Yang penting beritanya itu berisikan 5W plus 1H. Harus ada unsur dari berita tersebut. Ya, jadi gak usah panjang-panjang bikin beritanya, tapi yang penting dalam berita tersebut ada unsur 5W plus 1H. Terima kasih atas waktunya. Tetap semangat belajar. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.